Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulla harfin kutiba wa yuktabu abadal abadin wa dahara dahirin. Lin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ulamaihi salihin, khususan murabbina wa mursyidina wa ila abina syu'lillahi lahum al-fatihah. Wa rahmatullah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji dan syukur kita kepada Allah pada malam yang berbahagia ini, diberikan oleh Allah kesempatan kita dapat bertemu kembali dalam rangka mungkin Senin terakhir menyambut bulan suci Ramadan. InsyaAllah minggu depan kalau ada umur yang panjang, kesehatan, dapat rezeki kita bertemu dengan Ramadan insyaAllah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya dan ulama-ulamanya, dan yang sama-sama kita muliakan murabbina kita Abuya, ada Umi kita, Inya kita, dan ulama-ulama kita, Bu Abu Khalifah Binanggro, gubernur-gubernur, dan orang yang begitu gigih dalam memperjuangkan ajaran kesufian ini. Baiklah, pada malam ini barusan kita telah mendengar ada beberapa yang mesti harus kita kaji, ya. Yang pertama, kita harus mengaji akidah. Yang kedua, kita harus mengaji hukum syara. Jadi kita belajar akidah itu agar kita dapat beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi apa yang disampaikan oleh keduanya. Lalu kita mengaji hukum syarak, bahwa ini syarat dan rukun, bahwa ini sah dan batal, ini haram, ini wajib, ini makruh dan mubah dan sebagainya. Kita belajar kalau di pondok pesantren itu mulai dari kitab kecil. Kalau kita dulu di kampung-kampung sudah belajar itu kitab kerukunan, kita belajar Masailul Muhtadi, kita belajar Matan Takrib, kita belajar Bajuri, kita belajar Ya'anatul Talibin sampai Mahali. Jadi kita belajar. Itu gunanya
agar amal perbuatan kita tidak jatuh ke dalam yang melanggar. Mungkin menurut kita tidak masalah, tetapi dalam hukum syarak itu haram. Jadi kita harus mengenal jadi hukum-hukum syarak itu agar tidak jatuh kita ke dalam kemaksiatan. Lalu yang ketiga, kita harus mengaji juga tentang sifat-sifat nafsu. Ya, bahwa sebagaimana kita tahu ada nafsu yang begini, ini ciri-cirinya begini. Ini masih marah-marah ya. Masih ganas atau cenderung kepada melakukan maksiat semata. Ini nafsunya nafsu ammarah ini. Ya, jadi ciri-ciri nafsu ammarah ini jadi ada nafsu yaitu lawwamah. Ada nafsu mulhamah. Ini sudah cenderung ke arah kebaikan. Jadi ada nafsu mutmainnah. Dia sudah tenang ke masjid, sudah suka salat berjamaah, tidak nyaman dia duduk-duduk di tempat-tempat yang tidak baik, bergaul dengan yang tidak baik dia tidak nyaman, membicarakan yang tidak baik dia tidak nyaman lagi. Dia sudah tenang jiwanya dengan yang baik-baik, di tempat yang baik, bergaul dengan orang yang baik. Jadi mungkin ini juga masuk dalam definisi yang disampaikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi bahwa tasawuf itu adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah ma'a qaumil kiram. Ya. Jadi ma'a qaumil karim manil kiram. Jadi akhlak yang mulia berteman dengan orang-orang yang mulia, zaman yang mulia. Dia tahu lagi ciri-ciri sifat nafsu radiyah. Dan dia belajar juga tahu ciri-ciri sifat nafsu mardiyah, radiyah, mardiyah dan kamilah. Jadi dia belajar dengan dibimbing oleh syekh murabbi yang memperkenalkan kepada kita. Walaupun kita sudah paham akidah ini, sudah paham hukum syarak ini, dan juga dibimbing kita oleh seorang syekh, ya kita harus mendengarkan apa yang arahan dan bimbingan daripada syekh itu. Oleh Ajibah Husni, dia mengatakan man alqahullah, siapa orang yang Allah pertemukan, man alqahullah ila syekh tarbiyah, kepada syekh yang mau menterbiah kita dari nafsu kebinatangan kepada nafsu kerohanian, nafsu kemalahikahan, memperkenalkan kita nafsu-nafsu yang baik ini, membentuk akhlak kita kepada akhlak yang baik ini. Itu fala yahtaju siwa fala yahtaju ilaih, maka tidak berhajat lagi ia siwa selain istima' dan ittiba', yaitu mendengarkan bimbingan arahan daripada syekh itu dan mengikut syekh itu. Zaman dulu dibimbing oleh syekh itu, padahal ini muridnya ini udah pintar, ya, disuruh membersihkan kotoran. Seperti kita tahu bagaimana Imam Ghazali berguru di dalam membersihkan nafsu ini kepada seorang Syekh Al-Kharazi, membersihkan lantai. Dengan tawadhu'nya Imam Ghazali, dengan rendahnya Imam Ghazali, dia tidak pandang bahwa dia seorang tokoh kahak, seorang orang alim, seorang mufti pada zamannya.
tetapi dia mau mendalami mengenai sifat-sifat nafsu yang baik dan sifat-sifat nafsu yang tidak baik, sampai Allah kasyafkan Ghazali, paham dia ilmu laduni atau ilmu-ilmu yang lain yang pada awalnya dia merasa lebih, bahkan dia marah kepada adiknya yang tidak mengikuti dalam salat berjamaah. Sampai Ghazali mengadu kepada orang tuanya, "Hai ibuku, kenapa adikku ini tidak mengikutku, sedangkan aku ini pembesar ulama? Apa kata orang nanti terhadapku? Orang lain saja ajar, ini adik kita mau diajar." Ya. Jadi rupanya adiknya ini lebih dulu terjun di dalam ilmu ketasawufan ini. Dia mengatakan, "Wahai abangku, bagaimana aku mengikutimu sedangkan dalam salat kau tidak khusyuk, tidak fokus, tidak hudur hati kepada Allah?" Imam Ghazali rupanya dalam salat teringat dia apa hukum darah. Ada darah mutahayyirah, apa hukum? Maka difarah oleh adiknya. Sampai Imam Ghazali menanyakan kepada adiknya, "Kok kamu bisa tembus pandanganmu kepada yang gaib atau kepada apa yang ada dalam batinku? Siapa gurumu?" "Oh, ada guru saya di Pulat." Sampai Ghazali ini berguru pada guru yang ditunjuk oleh adiknya ini. Padahal ini seorang pembesar, seorang mufti, akabirul ulama. Kita mau sampaikan bahwa ilmu Allah ini cukup luas sekali dan banyak sekali. Dan Allah memberikan kepada orang yang berguru. Allah memberikan ilmunya ini kepada orang yang berguru. Ada ilmu akidah seperti yang kita baca tadi, ada ilmu syara', ada ilmu tentang nafsu ini. Bahkan kalau kita melihat dalam hikam itu, Athaillah Sakandari mengatakan, lebih baik kita berteman dengan orang jahil yang tidak sedang ia dengan nafsunya, ketimbang kita berteman dengan orang alim yang sedang dengan nafsunya. Ini ada apa perkara nafsu ini? Padahal dia alim tapi reza dengan nafsunya. Ini enggak alim tapi tidak reza dengan nafsu, tapi lebih unggul yang tidak alim, yang tidak reza dengan nafsunya ketimbang orang alim yang reza dengan nafsu. Ya, inilah diajarkan di dalam majelis pengkajian tasawuf ini. Ini di poin yang ketiga ini kita belajar, diberitahu tentang sifat-sifat nafsu yang baik, sifat-sifat nafsu yang tidak baik. Lalu yang keempat, kita dapat menyangkutkan hati agar senantiasa hudur di hadapan Allah. Jadi kalau kita bisa berakhlak tidak dengan akhlak kebinatan, kita tidak bisa berakhlak dengan akhlak rohaniyin istilahnya, maka kita bisa menghudurkan Allah, hadir, menyangkutkan hati, hudur Allah di hadapan. Nah, ini perlu ada bimbingan tarekat di Allah di dalam hati, ya. Itu makna hudur Allah. Kalau kita bisa praktekkan ini di dalam salat, bahwa terlihat dunia di dalam salat. Salat itu zuhud, salat itu khusyuk. Maka 2 rakaat salat orang yang zuhud ini lebih bagus daripada beribu-ribu rakaat orang yang tidak zuhud ini. Jadi dunianya kadang-kadang itamong dalam sembahyang. Waktu tabu'ud, Allahu Akbar, dengar dan baca Fatihah, tetapi dia tanya belang, dengar dan baca Fatihah, dengar ruku', kita mong pintu gede lah, kita mong pintu
Terbayang tanya pintu kedai, terbayang tanya belang, katanya laut, katanya gunung, katanya pangkat, katanya anak, katanya inong. Ini sudah masuk dunia di dalam salat. Ini tidak tuhud. Jadi kalau tidak ada masuk dunia ini, kita bisa menghuzurkan Allah ini. Jadi makna tuhud itu tidak ada dunia di dalam hati, di dalam hatinya. Itu lebih bagus. Lalu yang kelima, kita dapat menyaksikan Allah. Hilang wujud kita, baik perbuatan, sifat dan zat kita di dalam wujud Allah, agar kita dapat mendapatkan pertolongan dan bantuan Allah. Kita fana pada Allah, baqa dengan Allah, hidup dengan taufik hidayah Allah di dalam meniti kehidupan. Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wa'mur ahlaka bisalat, perintahkan keluarga dengan salat. Fa inna Allah ya'tika birrizqi, Allah nanti akan mendatangkan kamu rezeki yang tidak kamu sangka-sangka. Apa hubungan salat dan rezeki ini? Kita beranggapan bahwa rezeki itu di laut, di gunung, di usaha, di mekat. Inilah kalau sampai tingkat salat kita ini hudur Allah, tajalli Allah, fana lainnya, maka Allah akan memberikan bantuan. Maka sekarang di mana kita mencari syekh atau metoda ilmu atau murabbi atau syekh yang mengajarkan kita salat, tetapi Allah datangkan kita rezeki. Allah mudahkan hidup kita. Allah tenangkan keluarga kita, kehidupan kita di dalam mengarungi dan menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Wasta'inu bisa wasta'inu bisa. Jadi kita bisa minta bantu, tak tolong dengan kita melakukan kesabaran dan dengan melakukan salat. Dia orang lama, kalau dia galau, mumang, peneng, jak semayang. Menyaurung jino, galau, mumang, jak bak pantai. Jak apa? Jak bak pantai, duduk, happy. Jadi beda antene orang lama dengan antene orang jino beda. Jadi menan yang dilakukan tahu oleh para sahabat-sahabat, merasa puas. Bahkan baginda Nabi SAW, du'ilat qurratul aini fi salat. Jadi jadikan ketenanganku, kesenanganku di dalam salat. Jadi begitu para nabi, para sahabat, para ulama yang saleh mengikut baginda dan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hasungan dan perjuangan yang luar biasa ini, walaupun dengan banyak sekali cacian, makian, rintangan terhadap ajaran kesufian, tasawuf dan kesufian ini, tetapi kita telah menikmati dan merasakan sedikit-sedikit karena kita baik sangka di atas ajaran ini. Bahkan kalau kita membenarkan saja kata Abuya, itu dianggap kita sudah menjadi orang istimewa. Tentu sulit untuk membenarkan. Ini di poin pertama ini, mengaji akidah. Di poin kedua, hukum syara. Di poin ketiga, itu sifat-sifat nafsu. Ini masih syariat ini. Lalu kita dapat menyangkutkan hati agar senantiasa hudur. Ini tarekat. Di poin yang nomor 5 ini kita dapat menyaksikan Allah. Hilang wujud
kita baik perbuatan sifat ini sudah hakikat istilahnya. Maka ajaran kesufian itu adalah ajaran hakikat, dinamakan dengan ajaran hakikat. Hakikat ini yang luar biasa ditentang. Dan kita melihat bagaimana persoalan antara Musa dan Khadir, antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Dan kita makalah-makalah lain juga beliau menyebutkan ada ilmu iktisabi. Kita berusaha mendapatinya. Ada metodenya ya, ada sistem. Sekolah, pesantren, ada marjaknya, ada referensinya. Kita hafal, kita tulis, ya, kita baca, kita bersusah payah. Apalagi kalau yang mondok-mondok membaca kitab tidak berbaris, ya, perlu ada ilmu alat dukungan yang lain ya, untuk membuat baris. Belajar nahwu saraf, mantik, batik, bayan, itu kita berusaha. Jadi ilmu iktisabi. Ada ilmu amali, ilmu wahbi atau ilmu ilhami. Ini yang pertama ini disenangi, diakui, ya kita dapat sijil lah S1, S2. Hari ini kalau kita di luar negeri berceramah, berdakwah, kalau tidak ada sijil itu tidak dikasih izin tauliyah karena tidak diakui. Ini lepasan mana ya, keilmuannya di lepasan mana ini ya. Jadi sehingga orang menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu dengan ilmu yang iktisabi ini dan merasa cukup dan puas dengan ilmu iktisabi ini karena mendapat pangkat-pangkat dan gelar-gelar di sini. Tapi ingat, ada ilmu yang kedua, ilmu amali, ilmu wahbi ilhami. Man amila bima alima warathahullah ma lam ya'lam. Siapa yang beramal apa yang ia ketahui, Allah akan ilhamkan apa yang ia. Ini sudah jarang kita peroleh. Ini sudah jarang diketahui, diakui, bahkan ini hampir-hampir dimusuhi ilmu ini. Ya bahasa katanya pajan jibugut. Kamalim demaji. Ya. Ini berarti kita telah membatasi ilmu Allah dengan pikiran kita. Begitu ilmu Allah cukup luas sekali. Ya, Allah memberikan kepada yang model yang pertama ini, lalu yang model kedua ini, lalu ada ilmu laduni. Ini lebih-lebih dimusuhi, bahkan tidak diakui, ditentang malah. Jadi kenapa kita tidak mengakui aja bahwa ada sistem dan ada bentuk-bentuk ilmu yang begini? Zaman dulu, seingat saya tidak seberapa orang mengaji karena kitab itu jarang ada dimiliki, belum semudah ini. Mungkin satu kitab itu dimiliki oleh sampai 10 orang belajar pakai panyot, tapi begitu tawadhu, begitu taslim, begitu patuh-patuhnya mereka kepada gurunya. Kita lihat sejarah-sejarah dulu Abu Ya Mudawali. Ada yang khidmat menolak-nolak gari Abu Ya cok-cok iman. Jadi mereka hari ini jadi abu-abu besar. Jadi ulama-ulama besar. Jadi begitu juga ketika Imam Ghazali berguru kepada Syekh Al-Kharazi. Cuman Syekh Al-Kharazi menyuruh kepada Imam Ghazali pakai syarat. Han mungkin don muruno baklun kena don akabirul ulama. Don kamalim. Oh hana len perlecit muruno. Menyukurlah yang boleh kan. Jadi setelah Imam Ghazali membersihkan lantai itu, dia pulang ke pondoknya, ke madrasahnya, dia melihat pelajar-pelajarnya, guru-guru senior itu, orang-orang hebat itu seperti anak-anak dalam pandangannya. Itu diceritakan oleh Nawawi di dalam kitab Muraqiyah dia. Jadi perlesit orang malim-malimnya oleh semua buat mahali,
menyejak suluk melima huruf atau 10 huruf, lebih kebuka alam pintu hati Allah melihat karangan-karangan maksud-maksud para ulama itu. Jadi begitu juga, begitu tawaduk dan rendahnya Imam Ghazali berguru kepada Syekh Al-Kharazi, yang hari-hariannya Syekh Al-Kharazi ini membuat terompa, cop siluk, cop sipatu. Ya, tetapi karena persoalan nafsu ini merasa sombong atau merasa lebih dari orang lain. Jadi karena Imam Ghazali sudah siap, walaupun dia sebagai pembesar ulama, itu pulang dia pernah kasyafkan, Allah berikan kepadanya ilmu laduni yang luar biasa, karangan-karangan Imam Ghazali seperti Ihya Ulumuddinnya yang masih eksis dan masih dipelajari di dunia Islam. Inilah perjuangan bahwa syariat dan hakikat ini tidak bisa kita pisahkan. Belajar akidah, belajar hukum syara, belajar tentang sifat-sifat nafsu, ini adalah syariat. Dan tajalli Allah sehingga tidak teringat lagi kita, semua datang dari Allah. Ini adalah hakikat. Ya. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Ini adalah ma'rifat. Maka kata Allah, kalau kita dapati ini dalam kehidupan kita, umur kita ini diberkahi, sekalipun sedikit yang kita kerjakan, sekalipun sedikit yang kita kerja. Jadi kan ada gambaran-gambaran tadi, salat orang Uhud 2 rakaat saja itu bandingnya dengan salat yang tidak itu sarmada abada. Jadi sarmada abada itu tidak tanding dan banding. Jadi sedikit kebaikan tapi mendapat kebahagiaan yang banyak. Yang orang zaman Iqra bismillah dibaca, berkah, mujarab, berkah, bermakna. Jadi katanya sirtuh kau tak baca sin si malam, makin galau, mungkin enggak, makin susah. Nyona orang nyotungku tu mamong baca surat ayat kursi kan mutamah iblung jin, mutamah jin lain lah. Itu rupanya karena faktor-faktor tadi kita tidak tajalli Allah, artinya kita tidak sampai kepada tingkat bahwa mengalami seperti syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Inilah perjuangan. Jadi perjuangan ini cukup berat. Bahkan kalau musuh dari luar ini mudah untuk kita hadapi karena dia di luar. Tetapi musuh dari dalam yang merupakan sahabat dan kawan sendiri, ini sulit untuk kita hadapi. Sulit untuk kita hadapi. Dan bersifat dengan munafik, mencari keuntungan pribadi, menyembunyikan rahasia hatinya. Atau kebodohan yang dapat dimanfaatkan oleh lawan. Kebodohannya dapat dimanfaatkan oleh lawan. Mungkin ada sopan santun, akhlak yang baik, dengan salah satu murid yang begini sampai tercemar kepada gurunya yang baik ini. Jadi baik terjadi perlawanan di luar atau perlawanan di dalam. Jadi dalam ini ada 2 kelompok. Musuh dari dalam ini ada 2 kelompok. Yang pertama mencari keuntungan pribadi, yang kedua karena kebodohan.
Bahkan pendakwah lama, pujangga, mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu akan dihijab dengan, Islam itu terhijab dengan orang Islam itu sendiri. Ini yang menjadi sebuah pengalaman, dugaan kita berkemungkinan besar MPTT itu nanti akan dihijab oleh orang MPTT itu sendiri. Terhijab, nurnya dan cahayanya tidak cemerlang, itu karena ulah orang yang ada di dalam itu sendiri. Di dalam perjuangan, kenapa ini terjadi? Di dalam Islam sendiri, kenapa ini terjadi? Ini adalah untuk mengukur sejauh mana keimanan si pejuang ini. Ya, Nabi begitu juga. Kalau kita lihat sudah meninggalnya Sayyidatina Khadijah, meninggalnya Abi Thalib, tidak ada lagi orang yang membantu. Ya. Tapi masih eksis yang setiap hari dihantam, dicaci, dimaki tanpa henti-henti. Sampai Islam ini ke negeri kita nikmati dan kita rasakan. Jadi mungkin inilah semangat Mayor Ilyas. Mayor Ilyas ini katakan pada saya, lun abu muda hanalungi yang lain, lun abu yam dong. Jadi bulat pandangan beliau. Katang yang lain-lain letak apa. Ini juga pernah digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummati qablin. Tidak dari nabi yang Allah utus pada umat sebelumku, kata Nabi, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna, kecuali ada di kalangan umat itu yang penolong Nabi, ashabun ya'khuduna bisunnatihi, sahabat-sahabat yang memegang atas sunnahnya Nabi, wa yaqtaduna bi amrihi, yang mengikut arahan dan perintah Nabi. Summa innaha min ba'dihim, kemudian sesudah tidak ada lagi sahabat-sahabat penolong itu, ya, innaha min ba'dihim, timbul sesudah mereka itu, innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, terjadi pertikaian, perpecahan sesudah mereka itu beberapa kelompok, yaitu yaquluna ma la yaf'alun, berbicara tapi tidak mengerjakan. Ini musuh dari dalam, kata Nabi. Dan yaf'aluna ma la yu'marun, berbuat tapi tidak sesuai dengan arahan. Jadi ini musuh dari dalam. Pegah mentang, buat anak, ini membahayakan perjuangan juga ini. Pegah mentang, pegah liabia perjuangannya dengan kasih sayang, tapi tanya mentang pengai-pengai, handi sakiti, tidak menyakiti, memberikan, kitanya panena ngemparang kali urang. Jadi pegah mentang, buat anak ini juga penghancur dari dalam. Atau yaf'aluna ma la yu'marun, berbuat tidak sesuai arahan. Pegahnya perintah abu. Ruk bak mengkawin pi perintah abu. Leh ona ke perintah le abu mengkawin tu betul. Nah, jadi membawa-bawa nama Nabi. Padahal Nabi tidak memerintahkan seperti ini. Membawa-bawa nama Abuya. Padahal Abuya tidak memerintahkan seperti itu. Ini penghancur dari dalam ini. Maka kata Nabi, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, maka bersungguh-sungguh untuk melawan ini dianggap orang yang beriman dengan tangannya. Waman jahadahum bilisanihi, bersungguh-sungguh melawan ini dengan lisannya, maka orang mukmin.
Kemarin terjadi Rakernas. Itu kita membahas dengan lisan untuk melawan persoalan ini. Ya. Lalu waman jahadahum biqalbi fahuwa mu'min. Minimal kita benci orang-orang seperti ini yang tumbuh di dalam tubuh MPDT ini, yang bisa menghancurkan MPDT ini. Walaisa wara'at dzalik minal iman. Maka tidak ada selain itu iman. Jadi ini yang kita harus perbaiki. Siapapun kita, apakah kita sebagai pakar atau sebagai khalifah, sebagai narasumber, kalau ngomong saja tidak berbuat, ini penghancur perjuangan dari dalam. Atau kita tidak pernah hadir di majelis ilmu, tidak pernah tahu sedikit pun apa makalah-makalah Abuya itu, tetapi kita di luar berkoar-koar, Abuya, ya, kemana kita pergi, naik kantor, turun kantor, pegawai, padahal untuk kepentingan pribadi, ini juga penghancur dari dalam ini. Maka mudah-mudahan nanti tercipta Rakernas yang kedua, yang ketiga, agar organisasi majelis ini baik dan bagus, kita bisa menyelamatkan, sama-sama membantu perjuangan ajaran kesufian ini atau ajaran hakikat ini. Jadi diizinkan kita berhakikat itu kalau bersyariat yang baik, yang kuat. Jadi diumpamakan bahwa syariat itu seperti tempung, isinya itu bagaikan tarekat, minyaknya itu bagaikan hakikat. Ya. Jadi di dalam tempurung yang keras itu ada isi. Kita halus isi, ya di situ ada minyak. Ada minyak. Jadi begitulah kita harus belajar akidah dalam konsep dalil dan burhan. Dalil dan burhan. Nanti kita akan belajar tasawuf dalam konsep istilahnya kasyaf dan bayan. Dan nanti belajar hakikat istilahnya dalam bentuk syuhud dan ayan. Ya, jadi ada istilah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Istilah tauhid, akidah, tasawuf, tauhid sufi. Itu perlu ada burhan untuk tauhid akidah, perlu ada bayan dalam tauhid tasawuf, dan perlu ada ayin dalam tauhid sufi. Contohnya begini. Orang mengetahui Mekah padahal dia tidak melihat Mekah. Itu adalah burhan. Tapi kalau dia sudah melihat Mekah dari kejauhan tapi belum masuk ke dalam kota Mekah, ini adalah bayan. Tapi kalau dia telah tetap di dalam kota Mekah itu adalah ayan. Ya. Betul. Jadi kalau sudah tetap di dalam kota Mekah, sudah masuk ke Mekah, itu istilahnya rusuh. Itu adalah istilahnya ayan. Ya, jadi syuhud ayan, kasyaf bayan, dalil burhan. Jadi kita harus belajar dari ilmu yakin meningkat menjadi ainul yakin, meningkat menjadi hakul yakin. Jadi keyakinan yang sedikit, keyakinan yang kuat membuat nilai amal yang sedikit itu bisa banyak, dan bisa juga mengurangi maksiat yang banyak itu bisa sedikit. Ini Mu'adz bin Jabal pernah ditanya. Seorang laki-laki bertanya kepada Mu'adz bin Jabal tentang keyakinan ini. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, kalau keyakinannya kuat, amalannya sedikit, kata Mu'adz bin Jabal, maka
keyakinan yang kuat itu bisa menambah nilai amalan yang sedikit. Lalu sebaliknya, kata seorang laki-laki, kalau begitu Tuan Syekh Muaz bin Jabal, kalau orang maksiatnya banyak, bagaimana? Keyakinannya kuat. Apa dapat mengurangi maksiat yang banyak dengan keyakinan yang kuat itu? Muaz bin Jabal terdiam. Tapi gepegali Muaz bin Jabal, pintar kamu paham. Ya, maka oleh karena itu kita belajar akidah yang kuat, keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat Ramadan kita akan datang ini. Ya, banyak sekali fazilah dalam Ramadan ini. Ya, itqu minan nar, maghfirah, rahmah dan sebagainya dilipat gandakan itu dari keyakinan kita yang kuat. Salat tarawih kita lakukan, zikir yang kita lakukan, semuanya itu bermakna dengan keyakinan kita yang kuat. Tetapi kalau keyakinan kita biasa-biasa saja, tipis-tipis saja, walaupun banyak yang kita lakukan nih, bisa tidak bermakna. Jadi mudah-mudahan dalam penutupan pengajian sementara, bagi saudara-saudara yang ada kesempatan bersuluk, nanti bisa mendaftarkan diri kepada Wali Nangro atau kepada khalifah-khalifahnya. Tidak dapat di 10 pertama, ada 10 kedua atau 10 ketiga, atau kalau tidak dapat sebulan. Jadi banyak cara dan solusinya untuk kita berkeinginan sama-sama kita belajar di bawah tarbiyah Syekh ini. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon doakan juga, kami mau pergi ke Ugli sebenarnya, mau takziah ke Kota Krung, jumpa dengan Pak Mayor Ilyas. Ya. Jadi diculiklah kami di sini, maka beradalah kami di sini. Jadi secara tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Rupanya bilang komandan, ini yang paling halnya bilang. Jadi ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.